Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Ghaffar itu diambil dari Ghafaro. Jadi yang disebut Al-Ghaffar itu kita ambil dari Ghafaro. Ghafaro itu apa artinya? Ghafaro itu yang menutup. Ya. Yang memoles. Kemudian setelah itu tampillah kecemerlangan. Ya, contohlah seorang perempuan yang wajahnya itu bergelombang, kemudian oleh dia diolesi dengan apa? Berbagai macam krim, setelah itu pakai bedak. Plak. Nah, itu disebut Al-Ghaffar. Tukang rias pengantin disebut Al-Ghaffar karena dia bisa memoles keburukan atau cat-cat yang ada pada wajah pengantin, dirias sedemikian rupa hingga wajah itu jeleknya tertutup dan sekarang nampak aura cantik. Itu Al-Ghaffar. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Ghaffar karena dialah yang menutupi keburukan yang ada pada hambanya, kemudian ditutup ya dengan yang bagus. Ya misalnya, contohnya banyak lah. Ya, kita kan sekarang ada kotak magic gitu ya. Nah, ini wah, mobil itu udah penyok, udah kaca, catnya udah terkelupas, ditutup, tek 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 pakai dembul, poleset, bagus. Itu Al-Ghaffar. Allah pun demikian. Jadi Allah disebut Al-Ghaffar, dialah yang menutup keburukan hambanya lalu memunculkan kebaikan hamba itu di hadapan orang lain. Nah itu apa? Al-Ghaffar. Di dunia ditutup hingga nampak terlihat bagus, di akhirat pun diabaikan dosa tersebut. Itulah Allah. Ya. Jadi Al-Ghaffar ay Al-Ghafru diambil dari kata Al-Ghafru. Al-Ghafru itu as-satru, menutup. Ya. Nah, Allah disebut Al-Ghaffar karena Allah banyak menutup hambanya. Pertama, Allah menutup keburukan badan yang ada pada manusia, sehingga badan yang cacat atau badan yang kurang bagus atau tidak bagus tidak terlihat sama sekali. Contoh, di badan kita ada kudis, di badan kita ada borokan, di badan kita ada putukan. Kita menggunakan baju hingga orang lain menyangka bahwa tubuh kita ini mulus. Di badan kita ada panu, tertutup oleh badan sehingga tidak terlihat. Kita berupaya untuk menutupi kekurangan yang ada pada kita. Itu yang menutupinya bukanlah pakaian kita, bukanlah baju, bukanlah sarung, bukanlah topi, bukanlah peci, tapi yang menutup itu adalah Allah. Syariatnya memang kita yang menutup, tetapi hakikatnya Allah yang menutup. Seorang perempuan jelek, ketika dia dipoles dengan berbagai macam bedak, terus dikinclongin lagi dengan menggunakan berbagai macam pemutih, glowing, nah, itu hakikatnya Allah. Ya, bukan produk, bukan. Ingat itu. Jangan sampai ngagicel ya, tauhidnya. Bukan produk yang kita beli, bukan produk yang kita jual yang bisa menutup aib yang ada pada tubuh seseorang, tapi Allah yang menutup. Itu Al-Ghaffar. Kenapa? Karena bisa jadi
bagi orang tersebut si si poles yang dikenakan di wajahnya itu kena keringat, kena hujan meleleh, akhirnya ketahuan, goreng. Nah kan gitu. Ada seorang yang bilang ke saya dulu, Pak Ji, tulis iya si eta teh, orang gitu, abdi pernah bertamu pagi-pagi ke rumahna, terus kumaha, can mandi, geuning goreng cenanya. Tapi lamun tampil di publik mah gulis katingalina, padahal mah, nah itulah. Jadi disebut Al-Ghafar, Allah menutup aib yang ada pada kita sehingga badan kita terlihat indah. Oleh karena itu banyak di antara kita yang pakai topeng. Ingat, hakikatnya Allah yang menutup aib yang ada pada tubuh kita ini. Sekarang ini kan banyak, ya, itu hoak itu bukan hanya dalam berita, menghoakan wajah pun ataupun badan pun banyak, ya, itu menggunakan wig lah, menggunakan ini palsu, itu palsu, itunya aspal, hidung palsu, bulu halus palsu. Itu saya kaget dengar dari istri saya, itu bulu mata Syahrini yang disebut dengan bulu mata anti badai itu harganya 300 juta. Jadi walaupun ada badai sebagaimanapun hebohnya, besarnya, dahsyatnya badai, itu bulu mata Syahrini nggak akan copot. Beda aja yang bulu mata kita 30.000, nah itu 300 juta, punya jet pribadi lagi. Ya, ditutup itu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kelihatan cantik. Ya, saya suka iseng itu penyanyi ada normal lagi oke sebutkannya boga santri oga aya nampun geulis di TV. Wah, eta teh bujurna nanya sama istri mi eta bujurna gitu banget bener cenah eta teh pakai bantal. Jadi aya naon? Aya calana kos bantal teh gitu tah. Sret paingan nyata. Gitu nya. Itu datu kitu-kitu teh aslina mah tepos teh. Ngan dipoles pakai naon? Pakai bantal. Jadi kelihatannya apa? Cantik. Itu ditutup, dighafar Allah. Yang kedua, Allah menutup apa? Lintasan hati yang buruk, kehendak yang tercela yang ada pada hati kita. Sok. Sekarang bapak-bapak sekarang di sini sedang bicara hatinya. Andai kata Pak, andai kata nih, apa yang ada dalam hati kita dibaca oleh orang lain, kita tidak akan bisa duduk bersamaan. Jangankan gitu Pak, sekarang kalau isi hati kita bisa dibaca oleh istri dan kita pun bisa membaca isi hati kita, awas, moal ayah sakinah teh moal ayah, taruh digolongkan. Yakin tidak akan ada. Saya yakin kalau suami bisa membaca isi hati istri, istri pun bisa membaca isi hati kita, rumah tangga kita tidak akan bertahan bulanan, mingguan, mungkin harian itu. Kesel, kayak teh sia aing keur sare di gang. Nah hati teh coba kalau istri kita tahu ngomong naon sia biasa. Waduh, banyak hoan euy. Teu bisa moal tenang. Ya kan? Jadi sengaja Allah menutup isi hati kita sehingga tidak terbaca oleh orang lain. Di hati kita mungkin ada pengkhianatan, di hati kita ada dengki, di hati kita ada riya, di hati kita ada sombong, tapi semua itu ditutup oleh Allah sehingga kita bisa berdampingan dengan orang lain. Ya, dengan istri nyaman, dengan anak nyaman, dengan mertua, dengan orang tua, dengan tetangga kita hidup berdampingan. Salah satu penyebab kalau ditanya kenapa kita bisa berdampingan, kenapa kita bisa sholat berjamaah, kita bisa berkumpul, karena hati kita ditutup oleh Allah sehingga tidak terbaca orang lain. Itu anugerah Allah. Makanya ada istilah sedalam lautan bisa disarungi, tapi sedangkal-dangkalnya hati manusia tidak akan bisa itu. Ya, makanya Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, ya, lau kusyifa lil khalqi, kata Imam Ghazali, kalau dibuka apa yang terlintas dalam hati makhluk, ya,
yang berisi ghos, tipuan, khianat, suuzon, lamakatuhu, pasti mereka akan saling marah. Bal sau pitalapi ruhi, bahkan orang bisa saling membunuh karena saking taunya dia. Nah, kita ini seringnya di hadapan orang lain, terutama kadang-kadang di depan istri, seringnya kita ini bersandiwara, berbuka manis, sayang, padahal mah hati mah kurang goreng kan kesel ya, seringnya gitu, ditutup, Pak. Itu gofarnya Allah. Jadi sekarang kita hidup damai ini adalah berkat nama Allah Al-Ghaffar, karena Allah menutupi aib-aib isi hati kita. Nah, yang ketiga, Allah menutupi dosa-dosa kita hingga ketika kita berbuat dosa dalam keadaan sendirian, tidak ketahuan sama orang lain. Ataupun ketika kita berbuat dosanya itu di tempat ramai, tidak sampai tercium ya oleh orang-orang dekat. Itu patut disyukuri, tapi bukan berarti saya mempersilahkan Bapak berbuat dosa ya. Makanya almarhum Abah Adang ya, untung tanya kunon kiai jadinya ari kiai dihargaan ku jamaah mah, ku santrina dihargai, cium tangan, sampai santri itu kalau ada kiai datang tunggu gitunya. Nah, terus naon ku ieu mah kitu, ieu mah dihargain, tapi ku isi sorangan teu cenah. Ceuk Abah Adang teh, heuh da pamajikan urang mah nyaho modal urang cenah mah. Tahu modal kita. Makanya dia nggak akan menghargai sekalipun itu istri kiai. Kiai nggak akan menghargai. Kenapa? Karena dia tahu modal kita sehari-hari. Gimana kita tidur, gimana kita makan, gimana kita mandi, barang. Dia tahu 100%. Makanya kalau tidak menghargai istri kiai kepada kiai, ya wajar karena dia tahu rahasianya. Tapi orang lain tidak tahu. Ditutup hingga orang lain menghargai kepada kita. Ya. Makanya kalau Allah sekarang menutup dosa-dosa kita di dunia, kemudian nanti di akhirat dosa itu diampuni, itulah Al-Ghaffar. Nah, hadirin rahimakumullah jamaah, Al-Ghaffar, Maha Pengampun ini sering diartikan Al-Ghaffar itu sebenarnya artinya apa tadi? Maha Penutup. Namun sering diartikan Maha Pengampun. Ya. Artinya dosa itu ditutup kemudian diabaikan. Nah, menutup dan mengabaikan keburukan disebut pengampun. Allah Maha Pengampun. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ada satu riwayat Syekh Hasan Bisri. Syekh Hasan Bisri tinggal di Irak. Beliau kedatangan orang yang mengeluhkan tentang apa? Sawah yang ditanaminya tidak berbuah. Sawah yang ditanami tidak menghasilkan panen yang memuaskan. Datang ke Syekh Hasan Basri. Syekh, saya ini memiliki sawah, tapi saya ditanamin, aduh kering, sehingga hasilnya pun tidak memuaskan. Jangankan untung, modal aja nggak kembali. Apa jawaban saya? Perbanyaklah istighfar. Besok kemudian hari datang lagi orang yang mengeluhkan, saya ini sudah berusaha, tetapi ternyata usaha saya ini dengan modal pas-pasan sulit menerima atau mendapatkan keuntungan, rugi terus. Bagaimana sih caranya supaya saya jadi orang kaya? Syekh Hasan Basri menjawab, perbanyaklah baca istighfar. Terakhir ada pasangan suami istri datang kepada beliau. Ya Syekh, saya ini sudah 5 tahun, hampir 6 tahun sudah menikah tapi tidak punya anak. Gimana sih saya pengen punya anak? Sudahlah, perbanyaklah baca istighfar. 3 kasus, 3 judul beda, 3 penyakit tapi obatnya sama. Ditanya oleh santrinya, ya Syekh, saya heran kenapa ada orang bertanya
Yang pertama pengen sawahnya, tanamannya subur, disuruh istighfar. Orang pengen kaya disuruh banyak istighfar. Orang yang pengen punya keturunan pun disuruh banyak istighfar. Dari mana dasarnya? Nah, saya itu menjauhkan dengan firman Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama. Tuh, innahu kana ghaffar, dia banyak maha pengampun. Yursilis sama, maka dia akan menurunkan hujan. Tuh, ya kan? Terus wa yumdidkum bi amwalin, dia pun akan melapangkan harta, wabanin, dan anak. Jadi istighfar itu bukan hanya sekedar kita ini mohon kepada Allah ampunan dosa, bukannya sekedar kita minta diabaikan dosa-dosa kita di akhirat nanti. Tapi kalau kita mohon ampunan kepada Allah, itu sama aja kita itu menarik rahmatnya Allah. Coba di Quran perhatikan kalimat Ghafur dengan Rohim, itu sering kita jumpai. Ghafur, Rohim. Ghafur maha pengampun, Rohim maha penyayang. Nah, oleh itu saya simpulkan, jangan cuma pandai mencari rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu akan diperoleh kalau kita rajin meminta Ghafurnya Allah. Ya, betul. Jadi enak kudu kumaha tuh? Cari Ghafurnya Allah. Sok baca istighfar per hari minimal 100. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu sama aja datang dengan rohimnya Allah. Ya, itu ampunan dulu. Makanya dalam tasawuf dikatakan takhalli dulu. Takhalli, bersihkan dosa-dosa. Kemudian setelah takhalli nanti baru tahalli, berhias. Sudah tahalli baru tazalli. Ya. Nah, kita ini proses sukanya tadi itu mencari tahal terus wa rahmat Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan. Sementara Ghafurnya Allah nggak dicari. Ghafur dulu, sok. Engke dengan sendirinya rahmat Allah itu akan turun kepada kita. Ya, jangan rahmat dulu kita minta, tapi Ghafurnya dulu. Dengan Ghafur nanti akan turun rahmat Allah. Ya, nah sama dengan kalau kita baca sholawat. Kalau baca sholawat pasti menyebut nama Allah. Tapi kalau menyebut nama Allah melalui zikir, kita tidak akan bisa menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sok baca sholawat yang paling ringan apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Disebut nama Allah? Disebut. Nama Muhammad? Disebut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nama Allah disebut, nama Muhammad disebut. Tapi kalau kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, hanya menyebut nama Allah. Nah, nama Nabi tidak disebut. Makanya ada Tuan Guru Abah Guru Sekumpul dari Martapura, torikoh sekarang ini yang paling bisa diterima oleh semua orang adalah torikoh solawat. Bapak sekalian, kalau kita masuk torikoh manapun harus beat dulu. Datang ke guru, apakah itu mursid, apakah itu mulakin atau wakil talkin. Bah, abdi hoyong ngamalkeun toreko anu sok. Kudu guruna, syekhna. Sok baca zikir sekian, istighfar sekian, sholawat sekian. Kudu ada ijazah. Toreko amalan-amalan naon ada ijazah, ada gurunya. Tapi sholawat yang mengijazahkan tuh sholawat tuh Allah langsung. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu, ayo bersolawat. Umum enggak? Shollu, bersolawat. Umum, siapapun ayo bersolawat. Mau dengan Allahumma sholli ala Muhammad, dengan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli sholatan kamilatan, Allahumma sholli sholatan tunjina min jamil ahwali wal afat. Mau sholawat tibil kulub silakan. Allah menyuruhnya juga umum. Ya, bersolawat.
Allah memerintahkan ketika kita memerintahkan Allah kepada kita untuk ibadah. Allah ibadah tuh? Tidak. Allah menyuruh kita ibadah, tapi Allah tidak ibadah. Coba Allah menyuruh bersolawat kepada kita, Allah pun bersolawat. Ya makanya sini sebulan penuh tuh bersolawat terus selama bulan Maulid. Ya, memuji kepada Allah. Nah, musim pandemi begini, bagi masjid-masjid yang biasa mengadakan tabligh akbar, karena kumpulan jamaah mengkhawatirkan, minimal atau sabulan sakali besok ngayakeun berjanji peringatan maulidnya, baca ta dari awal sampai akhir. Ya, sekitar, ya kalau di sini saya baca cuma sebagian, itu sekitar 50 menit, 1 jam lah. Biasa jam 9, setengah 11, jam setengah. Ya, itu sholawat. Ya, saya dapat ijazah, dapat saran sholawat. Itu. Jadi banyak baca sholawat. Ya. Nah itulah. Jadi sekali lagi, kembali lagi Al-Ghaffar. Nanti Al-Ghaffar itu banyak menutupi. Nah sekarang, apa yang harus kita teladani dari nama Allah Al-Ghaffar? Kalau Al-Ghaffar itu menutupi, maka kita selaku orang mukmin, muslim, hamba Allah, umat Nabi Muhammad harus juga mau menutupi. Menutupi siapa? Menutupi dosa kita. Jadi kalau kita berbuat dosa jangan diekspos. Imakur mabok dipoto gitu. Nah naon teh sok enak zaman selfie wae. Ada orang tabrakan kikian. Videokeun, posting. Hayang menang like wae. Geus kitu asukeun Instagram. Naon wae. Ya. Tutupi aib-aib kita, jangan sampai dibukakan di hadapan orang lain. Kalau kita berbuat dosa di malam hari kita tutup, maka Allah pun akan menutupinya. Kita berbuat dosa di malam hari kita tutup, maka pagi hari kita tidak akan bisa ketahuan. Begitupun kita berdosa di pagi hari, sore hari kita tutup, maka Allah pun tidak akan membukakannya. Iya mah ada orang mabok, wah siapa cemen mabok segitu, cuma habis setengah sekloki aja, setengah gelas sudah mabok. Ya saya makom sadrem tuh, waduh teu mabok meni bangga eta. Tutupi dosa itu, ya tidak diceritakan kepada orang lain, sebab kalau diceritakan kepada orang lain kemudian orang lain meniru, dosa turunan dah nurun terus, transfer ke orang lain kepada kita dosa. Yang kedua, kita menutupi bukan dosa kita saja, tapi dosa atau kesalahan orang lain. Jadi seseorang bisa menteladani sifat nama Al-Ghaffar kalau dia sanggup menutupi aib orang lain. Baginda Nabi bersabda, man sataro ala mu'minin auratahu satarallahu azza wa jalla auratahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi auratnya, aurat orang mukmin, artinya menutupi aibnya orang mukmin, maka Allah pun akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang menggibah, menceritakan keburukan orang lain, orang yang memata-matai, orang yang membalas keburukan orang lain, itu orang yang tidak layak disebut Al-Ghaffar. Berarti kalau orang menutup kekurangan orang lain, tidak menceritakan keburukannya, terus tidak suka menyelidiki, memata-matai orang lain, dan tidak membalas keburukan orang lain, maka orang itu layak dinamai Al-Ghaffar, Abdul Ghaffar, Abdul Ghafur. Itu Abdul Ghafur. Jadi Abdul Ghafur gitu.